Oke, kita kita akan mulai ya kuliah kita. Saya share dulu screen-nya. Oke. Jadi ini sebetulnya bagian ya, kenapa? Karena banyak mahasiswa yang mengalami masalah. Ini bahan untuk semester lalu ya. Saya ganti dulu. Saya ganti dulu. Ini 220. 21. Oke. Ya. Kelihatan layarnya? PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Ya, coba lihat. Ini pindah kelihatan? Pindah? Kelihatan, Pak. Terlihat? Hah? Kelihatan, Pak. Ya, jangan nanti saya pindah kalian nggak lihat. Yang lalu pernah begitu. Ya, kita pada hari ini kita akan bicarakan, apa yang akan kita bicarakan adalah bagaimana kita menghitung kadar air. Dan kenapa saya ini, karena setiap tahun banyak yang salah. Ya, jadi saya terangkan lagi supaya lebih rinci, lebih baik. Dan yang kedua, kita akan bicarakan pengantar ya tentang teknologi pengeringan, karena juga banyak mahasiswa yang tidak paham, walaupun itu sebetulnya bukan untuk teknik pertanian, tapi kita bicarakan saja supaya kalian paham ya. Kadar air ya, target siapa nih yang masuk? Arif. Ada lagi enggak yang enggak masuk nih? Ya, dipindah-pindah pula. Ya. Jadi kadar air ini di kita ditentukan ada dua basis ya, yaitu basis basah dan basis kering. Ya, secara umum itu dikenal orang kadar air itu adalah basis basah. Contoh, berapa kadar airnya? 25%. Nah, 25% itu basis basah, artinya apa? Kalau kita punya 100 kilo, maka kalau 25%, 25 kilonya adalah air. Ya. Tetapi untuk perhitungan ilmiah, ya, basis basah ini tidak bisa kita gunakan karena basis basah ini tidak mempunyai basis yang fix atau basis yang tetap, berubah-ubah sesuai dengan kadar air, sedangkan basis kering mempunyai basis yang tetap sehingga secara ilmiah lebih tepat. Nah, menghitung kadar air basis basah, basis kering, dan konversi bolak-baliknya ini yang sering terjadi masalah. Kita izinkan kawan mau masuk dulu. Nggak ada. Ya. Nah, basis basah adalah persentase massa air bahan massa keseluruhan. Jadi seperti tadi saya katakan, kita ambil 100 kilo, maka 100 kilo adalah massa basah. Itu massa keseluruhannya. Sedang massa airnya adalah 25 kilo karena kadar airnya 25%. Ya. Nah, bahan ini terdiri dari massa air dan massa bahan kering. Jadi kalau tadi kita katakan 100 kilo, 25%, 25 kilogramnya air, maka bahan keringnya adalah 75 kilo. Bahan kering itu apa, Pak? Bahan yang dikurangi air. Pak, ada kandungan protein, lemak, ya itu kita anggap bahan kering. Kering dari air. Jadi kering ini artinya tidak mengandung air. Ya.
Ada berbagai metode pengukuran kadar air. Yang pertama adalah metode gravimetri, ya, menimbang massa air dan bahan secara tidak langsung. Ya. Metode kimia menggunakan zat kimia untuk mengikat air yang ada dalam bahan dan kemudian dengan metode titrasi menentukan jumlah air yang ada dalam bahan. Metode ini relatif lebih mahal karena banyak menggunakan bahan kimia yang relatif mahal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahan yang akan kita tentukan kadarnya kita hancurkan dulu, kita giling, kemudian bahan yang telah kita giling ini kita reaksikan dengan suatu bahan kimia. Ya, bahan ini akan bereaksi dengan air dan mengikat air yang ada dalam bahan. Jadi dia mengikat semua air yang ada dalam bahan. Kemudian kita saring. Bahan kimia yang sudah mengikat air ini akan lewat, ampasnya akan tinggal. Ya. Kemudian bahan kimia yang sudah mengikat air ini kita titrasi dia. Ya, kita titrasi dan bahan air yang ada di titrannya itulah air yang sebenarnya, massa yang sebenarnya. Ya, kenapa? Karena seluruh air betul-betul diikat oleh bahan kimia ini, dan pada waktu kita mentitrasi seluruh bahan kimia akan bereaksi kembali dan air akan dilepaskan, ya, sehingga hasil yang didapatkan lebih tepat dan merupakan saat sekarang adalah standar pengukuran air yang sebenarnya. Hanya saja pengukuran ini relatif mahal. Kenapa? Karena bahan-bahan kimia yang kita gunakan relatif mahal. Kemudian ada yang kita sebut dengan spektrometri, menggunakan teknologi tinggi, NIR dan MMR. MMR itu magnetik, ya. Nah, ini mahal kenapa? Karena alatnya saya sudah mahal, ya. Nah, yang sudah agak murah dan banyak sekarang ini adalah menggunakan tahanan atau kapasitan listrik. Jadi, air kan menghantar listrik yang baik. Jadi kalau benda atau bahan yang banyak mengandung air, dia akan mengantar listrik, artinya tahanannya rendah. Bahan yang kadar airnya rendah, tahanannya relatif lebih tinggi, ya. Dan ini dibuat korelasinya sehingga bisa kita dapatkan. Dan sekarang banyak alat-alat pengukur kadar air yang seperti ini dijual, ya, dengan harga yang relatif terjangkau, ya. Nah, metode gravimetri ini adalah yang ditimbang, ya. Kemudian kita timbang dulu bahannya, kita beri dia subskrip B, massa awal atau massa basah. Kemudian bahan kita masukkan ke oven vakum dengan suhu tertentu, ya. Suhu tertentunya ini sesuai dengan standar, ya, misalnya di AOAC atau ASAB. ASAB ini American Society of Agricultural and Biological Engineering, ya. Nah, untuk biji-bijian di ASAB disebut, ya, suhunya adalah ya, atau kalau dia akan digunakan sebagai benih, ya, nggak boleh suhu 100, ya, suhunya 70 derajat Celcius selama 72 jam atau 3 hari. Ya, kalau yang 105 24 jam. Nah, perubahan massa yang terdapat dari 70 derajat 72 jam atau 105 24 jam ini setara dengan air yang ada yang diukur dengan metode AOAC atau secara kimia, ya, walaupun sebetulnya tidak, ya. Kenapa? Pada waktu kita mengeringkan 70 derajat 72 jam atau 105 24 jam, kalau bahan yang akan kita keringkan itu misalnya kedelai atau kacang tanah, kan mengandung minyak, sebagian minyaknya ikut menguap. Nah,
Ini bukan berarti seperti ini, hanya setara. Jadi bobot yang berkurang itu kira-kira sama dengan hasil yang digunakan dengan metode kimia, ya. Sehingga ini kita gunakan metode ini disebut metode sekunder, ya, bukan metode primer yang dapat dijadikan standar, tapi secara praktis dapat kita gunakan, ya. Nah, atau kalau di AOAC, American Official of Analytical Chemists, itu dapat juga dilakukan pada suhu 70 derajat, ya, setelah sekian waktunya, sekian jam ditimbang. Kemudian dimasukkan lagi ditimbang. Ya, ditimbang terus sampai tidak terjadi perubahan massa. Ya. Nah, pada waktu tidak terjadi lagi perubahan massa, diasumsikan kita sudah mendapatkan massa bahan kering, ya, sering disingkat MBK. Nah, kadar air basis basah itu adalah MB massa basah dikurangi MBK dibagi MB, ya, kali 100%. Ya. Atau bisa kita tulis massa air dibagi massa air ditambah massa bahan kering. Ya, MBK massa bahan kering, ya. Atau massa basah M2H2O bagi MH2O tambah MBK kali 100%. Nah, kadar air basis basah tidak akan pernah mencapai 100%. Kenapa? Kalau dia 100% artinya massa bahan keringnya nggak ada lagi, air semua. Air dalam gelas ya 100%. Ya, tidak ada bahan kering. Semangka, saya sudah pernah dulu iseng-iseng mencoba menghitung daging buah semangka, ya, tidak termasuk kulitnya, daging buahnya saja, yang kalau semangka merah, yang merahnya saja, itu sekitar 95% air. Ya. Kemudian kadar air basis kering. Kadar air basis kering ini beda tadi dengan basis basah. Rumusnya tadi kalau basis basah MB kurang MBK bagi MB. Kadar air basis kering MB kurang MBK dibagi MBK massa basis kering. Atau kadar air basis, ini salah ya, belum diperbaiki, kita perbaiki saja dulu supaya nggak salah terus. Ya, basis kering itu massa air dibagi massa bahan kering kali 100%. Atau MH2O dibagi MBK kali 100%. Nah, karena seperti ini, kadar air basis kering dapat melebihi angka 100. Ya, contohnya kita katakan kalau MH2O-nya tadi yang 100 kilo, 50 kilogram, maka kalau dari 100 kilo, ya, M bahan keringnya ada juga 50 kilogram. Sehingga kadar air basis keringnya sama dengan 50 bagi 50 kali 100%. Ya. Maka ini adalah 100%. Ya, jadi kadar air basis kering boleh 100%. Atau kita beri contoh, MH2O sama dengan 75. 75, sorry. 75 MBK sama dengan 25 kilogram. Maka kadar air basis keringnya sama dengan 75 MH2O nih, ya, bagi MBK 25 kali 100% sama dengan 300%. Ya. Jadi massa bahan kering tetap bisa melebihi 100%. Dan dalam proses pengeringan
ada asumsi dasar bahwa selama proses pengeringan, massa bahan kering tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah airnya saja. Ya. Nah, kalau kita katakan berapa kadar air bahan yang ini tadi, ini kan kadar air basis keringnya 300%. Berapa kadar air basis basahnya? Jadi kalau kita balik 300% sama dengan 3 bagi 1 kali 100%. Artinya apa? Airnya 3 bagian, bahan keringnya 1 bagian. Berapa kadar air basis basahnya? 3 air ya, 3 bagi bahan keringnya 1 ditambah airnya kali 100%. Sama dengan 3/4 atau 75%. Ya, 5%. Jadi itu. Ya, jadi mudah kan lihat sistemnya. Ya. Atau kita coba lagi tadi yang 100%. Yang 100% ini berapa kadar air basis basahnya? Kadar air basis basah, ini tadi kita lihat 100 adalah 1/1 kan? Kali 100%. Ya, kadar air basis basahnya itu sama dengan 1 bagi 1, ini 1 air bagi 1 bahan kering tambah 1 air kan? Sama dengan 1/2 sama dengan 50%. Ya. Jadi perhatikan caranya, ini bolak-balik sering di ujian akan saya tanyakan, di soal akan saya tanyakan juga. Wah, ini juga salah nih. Ini masih kering. Nah, teladan. Ada suatu bahan, misalnya kedelai, mempunyai massa awal 10 ton atau 10.000 kilogram. Diambil sampel sebanyak 100 gram. Butiran kedelai kemudian dimasuk ke dalam oven vakum yang punya suhu 105 plus minus 3 derajat Celcius selama 24 jam. Dan kemudian setelah itu massa butir kedelai ditimbang kembali dan didapatkan massanya 85 gram. Jadi 185 bahan kering. Ya, tentukan kadar air glasur dalam basis basah dan kering serta massa total yang ada di kedelai dan massa bahan kering totalnya. Oke. Jadi kadar air basis basah 100 kurang 85 airnya adalah 15 bagi 100 kali 100%. Ya, sama dengan 15% basis basah. Ya. Nah, kemudian kadar air basis keringnya. Kadar air basis kering sama dengan airnya berapa? 15 dibagi 85 kali 100%, atau kita bagi dengan kalkulator berapa itu? Sekitar 17 atau 18%.
Ya, 17,65%. Di pembulatan ini ya. Ya. Kemudian ditanya masa total air yang ada dalam kedelai. Ya, sama. Masa total air ini 15. Jadi masa total airnya 15 0,15 kali 10.000 sama dengan 1.500 masa bahan keringnya. Sisanya kan 10.000 kurang 1.500 adalah 8.500 kedelai bahan kering ya. Nah, ini perhitungannya ya, ada ininya. Oke. Konversi kadar air basah. Oke. Bagaimana kita konversi? Ini ada beberapa ya. 20% basis basah berarti 20 bagian massa air dibagi 100 bagian massa total. Sehingga dapat cari bahwa massa kering bahan adalah 100 bagian kurang 20 atau 80 bagian. Sehingga kadar air basah keringnya 20/80 kali 100 atau 25%. Ya. Nah, ini kalau diketahui bahan ini. Tadi yang konversi dari kering ke basis basah sudah saya perlihatkan. Baik. Untuk kasus sebaliknya, jika misalnya kita ubah kadar air kedelai tersebut 20% basis kering, berapa kadar air basis basahnya? Ya, 20 itu kan airnya 20%, itu bawahnya pasti 100, karena 20, 100 0,2 kan? Nah, kalau basis basahnya adalah 20 dibagi massa total atau 120 kali 100%. Ya. 20 bagi 120 16,67 ya, 16,67%. Saya simpan dulu nih ya. Ada pertanyaan sampai di sini tentang ini, apa namanya? Tentang pengukuran kadar air dan konversinya. Ada? Halo? Bisa ya? Kalau dikasih ujian apa pertanyaan nanti bisa? Bisa, Pak. Oke, sip. Kalau begitu konversi ya. Karena setiap tahun yang lalu kalau ditanya pada waktu ujian, nah, lupa konversinya. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikut. Ya, ini adalah pengantar. Pengantar saja, mengantar kalian supaya kalian mengerti apa itu pengeringan dan kenapa. Ya. Ini sebetulnya tujuannya bukan untuk kalian, tapi karena setiap tahunnya masih banyak yang keliru,
maka diberikan ini. Ini adalah untuk kuliah pengeringan agroindustri. Oke. Pada umumnya di pedesaan kita, ya, orang menjemur gabah ya hasil pertaniannya dengan cara menggunakan energi surya. Ya, ini adalah kisah di jalur 18. Kita pada waktu itu field trip, angkatannya Bu Vita rasanya ya, Bu Vita. Kita ke sana. Bu Vita masih mahasiswa. Kita ke sana, kemudian saya melihat ada orang menjemur gabah ya, dengan cara yang tradisional, masih menggunakan sinar matahari. Ya, kenapa? Karena relatif murah meriah ditaruh begini walaupun kapasitasnya memerlukan banyak sekali ruangan. Ya, nah kalau 1 meter kubik gabah itu sekitar 650 kilo. Satu kubik 1 meter kali 1 meter ya, kali 1 meter. Nah, kalaulah gabahnya dikeringkan 5 cm tebalnya, maka kita bisa hitung 1,111 bagi 5, 0,05, kita bisa dapatkan 20 meter persegi ya. Kalau itu 5 cm. Kalau 3 cm ya lebih banyak lagi jumlah luasan yang diperlukan untuk dijemur untuk mengeringkan gabah ini ya. Dan di Sumatera Selatan ini jadi masalah. Kenapa? Karena sistem pertanian yang banyak itu adalah dengan sistem lebak ya, yang kering, yang bisa ditanami justru pada musim kemarau. Nah, yang parahnya panennya terjadi pada musim hujan. Ya. Jadi perlu buru-buru, ya, buru-buru, makanya dijemur di lantai, ada daerah pasang surut sampai ke jalan dan sebagainya sehingga diinjak dan sebagainya, ya. Nah, relatif kotor. Ini yang sebelah kiri, contoh ya orang mengeringkan, saya nggak tahu apa yang dikeringkan ini, mungkin biji coklat atau kopi ya. Dijemur di pinggir jalan, ya ini masih lumayan di pinggir jalan betul. Ada yang bahkan sampai ke jalan dan dilindas oleh mobil yang lewat, ya. Ya, masih seperti itu relatif kotor. Ada lagi cara yang seperti gambar di kanan, ya. Dibuat lemari kaca ya, lemari kaca seperti itu, dikasih rak, kemudian bahan yang akan dikeringkan ditaruh di rak, ya, dan matahari akan menyinari bahan, dan kemudian di atasnya ada kipas exhaust ya, yang digerakkan dengan energi angin bergerak akan menyedot menyedot uap air yang ada di bahan. Yang banyak dipakai orang adalah sekarang namanya flatbed. Flatbed ini adalah lantai datar ya, bukan tempat tidur datar ya. Nah, ini kenapa dipakai? Karena relatif mudah dibuat ya, mudah dibuat. Bengkel-bengkel desa bisa dibuat, bahkan ada yang bisa membuatnya dindingnya diganti dengan pasangan bata ya. Lantainya adalah plat yang dibolong-bolongi supaya udara bisa lewat. Ya, kelemahannya adalah udara yang ditiupkan dari bawah mesti cukup kuat agar udara itu bisa melewati sela-sela di antara biji-bijian yang dikeringkan. Di sebelah kanan kalian lihat ini
Yang mengarungkan itu sebetulnya bukan mengarungkan, tujuannya adalah untuk membalik, ya. Membalik kenapa? Karena yang kering duluan adalah lapisan bawah. Nanti kita akan bicarakan dan buat hitung-hitungannya malah, ya. Dan ini tahun berapa ini? Tahun 2003 ya. 2003, jadi sudah 17 tahun yang lalu. Ya, ini menggunakan minyak tanah pada waktu itu untuk sebagai bahan bakarnya ya. Dan minyak tanah itu ditaruh di depan ini. Ini kan ini ada kipas ya, di depannya ada kompor, kompornya dinyalakan. Kipas ini diputar oleh motor diesel dan meniupkan udara masuk ya. Dan udara ini mesti dorong di antara sela-sela dan udara ini mesti lewat. Kalau tidak lewat nggak bisa kering. Jadi bagaimana caranya tahu sudah lewat? Cara yang paling sederhana adalah kita ambil kertas, kita potong kecil-kecil, sekali kita taruh di atas permukaan gabahnya. Kalau kertasnya itu bergerak, artinya udara sudah berhasil melewati tumpukan gabah yang ingin kita keringkan. Ya, ada cara lain yang akan kita bicarakan nanti, yaitu dengan mengukur tekanan di plenum. Ya, lantai ini di bagian bawahnya disebut plenum dan itu adalah tempat udara panas. Ya. Nah, ini di jalur 16 pada waktu kita field trip itu ada UPGB ya, punya Bulog. Ini menampung beras dari petani, gabah ya, dan kemudian dikeringkan ulang. Ini tempat menaruhnya ini, ya di bawahnya ditaruh di sini gabahnya, kemudian dengan konveyor dinaikkan ke atas, turun lagi secara gravitasi ke bawah, masuk, kemudian dengan konveyor naik ke atas, dari atas ditaburkan, ya, dan dari taburan itu dari bawah ditiupkan udara panas, ya, udara panas yang meniup di antara sela-sela gabah dan akhirnya mengeringkan gabah. Jadi pada waktu kita ke sana, semua orang diwajibkan menggunakan celana panjang agar bisa naik, lihat ya. Jadi ini waktu itu ada satu cewek yang ketua kelasnya malahan. Rok, ya tetap manjat, cowok-cowoknya suruh jauh-jauh dulu. Ya, naik ke atas dia. Masih lihat bagaimana. Nah, ini ada yang lain, tipe ya, yang agak mudah yang kelihatan dibuat, yaitu ini ada kawat ya dilingkarkan, kemudian di dalam kawatnya dikasih karung yang untuk ini, karung plastik yang untuk karung bawang ya, bawang atau cabai, beberapa lapis supaya dia tidak tembus ya, kemudian diisi gabah. Udara masih bisa lewat, kemudian di tengah-tengahnya dipasang tabung, dan di sini paling atas ini adalah kipas. Kipas dan ada pemanas listrik ditiupkan ke bawah ya, dari tengah-tengah udaranya keluar ya secara radial. Nah, kelemahannya adalah dia nggak bisa menggunakan sumber energi yang lain untuk sebagai sumber energi. Jadi salah satu caranya waktu itu saya ngusul seperti ini. Ininya kita taruh di meja. Udara keringnya kita buat seperti yang gambar. Ya, sehingga kita bisa menggunakan kompor biomasa, bisa kompor sekam, kayu atau apapun ya, kita tiupkan dan ini lewat. Nah, ini dikembangkan di Vietnam ya. Vietnam. Nah, ini ada tipe corong. Tipe corong ini skala besarnya sudah, dan skala kecilnya masih ada di laboratorium kita. Di Lab Biosistem di Indralaya, ini dulu penelitian skripsi kakak kelas. Ya, ini kita tiup udara pakai kipas, kemudian ini ada gabahnya akan tertiup. Ya, yang masih basah dia akan berputar balik. Yang kering dia akan naik dan keluar.
Dan ini berulang sekali, ya. Tapi ternyata energi yang dibutuhkan kipas untuk meniup ini cukup besar, ya, sehingga sirkulasinya agak lambat. Akhirnya kita buat satu kali lagi, ya, skripsi kakak kelas kalian, kita kasih di tengahnya ini conveyor screw, ya. Ya, conveyor screw dia berputar, gabah yang ada di tengah atau bijian akan terarah ke atas, ya, sehingga kipas yang diperlukan tidak terlampau ya, kipas yang digunakan tidak perlu terlampau besar, ya. Dan ini juga ini ada jarak kritis, ya. Nah, kritis ini kalau dia seluruhnya udara. Kalau dengan ada conveyor tidak kritis lagi, ya. Nah, ini yang ada di lab kita, lab di biosistem. Ini masih ada kalau nggak salah di Indralaya, ya. Hanya saja beberapa komponennya udah di-preteli, ya. Ini dulu saya beli nih kipasnya, ya. Nah, ini ada ini ya, perhatikan, ini ada motor listrik. Motor listrik ini digunakan untuk dulu memutar conveyor, ya, supaya dia naik. Nah, yang skala besar, ya, skala besar seperti ini bisa ratusan ton isinya, ya. Nah, ini tentu yang paling kering adalah bagian bawah dan dia akan bergerak ke atas. Nah, tempat di mana terjadi proses pengeringan kita sebut zona pengeringan. Kadar air di sini, ya, sama dengan kadar air setimbang. Yang di bagian atas ini kadar airnya sama dengan kadar air awal. Yang bagian bawah ke sini semuanya sudah sama dengan kadar air setimbang. Nah, daerah di mana kadar air setimbang sampai kadar air awal ini kita sebut sebagai zona pengeringan. Dan zona ini akan bergerak tentunya dengan bergeraknya daerah pengeringan. Nanti kita akan bicarakan ini secara rinci, ya, dan bagaimana kita menghitung drying zone, zona lapis-lapis pengeringannya. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk lapisan yang besar dari sebelumnya, ya, yang kapasitas besar. Ini kali 60 karena Q biasanya dalam menit. Kalau Q-nya sudah dalam jam, nggak perlu kali 60. Tapi kalau Q-nya dalam detik, maka bukan 60 kalinya, tapi 3.600, ya. Yang di bawah ini adalah volume spesifik udara. Ya. CA adalah panas spesifik udara, TA ini adalah suhu bola kering, TG ini adalah suhu bola basah di gabah atau di bijian. Jadi kalau kita taruh itu suhunya kita sudah bicarakan pada waktu membicarakan diagram psikometrik, maka pada proses pengeringan suhu gabah sama dengan suhu udara keluar dari alat pengering. HFG ini panas laten penguapan. Oh, T kecil adalah waktu, DM ini adalah massa bahan kering, M0 kurang ME, M0 ini kadar air awal basis kering, ME kadar air setimbang basis kering. Nanti kita akan bicarakan kadar air setimbang mungkin minggu depan. Ya. Kemudian ada satu hal yang perlu kita perhatikan ini. Ya, ada satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ada nilai T setengah. T setengah inilah adalah waktu yang diperlukan untuk rasio kadar air, rasio kadar air maksudnya ini adalah kadar air saat ini dibagi kadar air ideal. Ya. Nah. Dan untuk mencapai itu 50% basis kering, maka kita punya T setengah namanya. Ya, T setengah untuk sistem itu. Nah, T setengah ini adalah untuk jagung vipil, ya.
Nah, ini kadar air yang sebelah kiri, ini basis basah. Ini adalah suhu. Suhu bola kering pada waktu awal. Ya, suhu bola kering di plenum. Nah, yang di bawahnya ini adalah nilai T setengahnya. Pak, kita kan tidak pakai satuan Inggris. Oke, kalau nggak pakai satuan Inggris, tetap kita hitung. Ini adalah hasil hitungan kita nanti. Ya, hasil hitungan kita. Ya, kalau 70 Pak, 70 Fahrenheit ya diantaranya. Jadi kalau kita menggunakan ini mesti konversi dulu, ya, suhunya ke suhu Fahrenheit. Nah, ini grafik ME rasio itu adalah M dikurangi ME dibagi M0 kurang ME. Ya. Ini sama ya. Ini ada contoh bagaimana kita menghitung, tapi kita tidak akan bicarakan untuk saat ini. Ini contoh kadar air yang berlapis-lapis dari lapisan ke 0 sampai lapisan ke 21. Ya. Dan kadar airnya adalah 455 bagi 24,5. Karena yang 0 ini lapisannya sebut setengah lapis. Ya, sehingga kita dapatkan kadar air basis keringnya gitu. Bisa juga dibuat seperti ini ada lantai ya bergerigi, kemudian dijatuhkan gabah, udara panas siapkan dari bawah, dan kemudian gabahnya sudah turun ke dalam sini. Tapi ini tetap mengeluarkan gabah. Caranya gimana? Gabahnya ini akan disedot, ya, disedot. Bagian bawah ini dengan konveyor akan dinaikkan ke atas, kemudian di tengah-tengah ada udara panas yang ditiupkan. Nah, ini bentuk lain. Ya, ini adalah bentuk lain di mana panasnya dari tengah keluar ya ke sini. Dengan catatan dari sini ada udara dingin dari luar masuk. Ya, masuk, dan udara yang masuk ini akan mendinginkan gabah pada bagian bawah. Ya, hampir sama dengan yang sebelah kiri, sebelah kanan. Ini ada kipas yang digunakan untuk meniup langsung udara tersebut. Nah, ini ya versi modernnya yang terlihat dari samping ya, tapi pada prinsipnya hampir sama dengan ini. Nah, ini adalah pengering juga, alat pengering yang portable, ya bisa dibawa kemana-mana. Ini adalah potongan tampak dari conveyor dryer, ya, conveyor dryer. Nah, ini dari tampak sampingnya, bagaimana caranya seperti itu. Nah, ini adalah alat pengering juga, tapi alat pengering tipe drum. Ya, tipe drum. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau dia berputar, maka cairan yang ada di bahan akan lengket, dan caranya dengan perlahan akan diuapkan juga airnya, dan kemudian setelah kering baru diayak atau dipisah pilah. Ya, ini berbagai bentuk alat pengering tipe drum. Oke, itu bahan kita untuk kadar air dan pengantar kepada pengeringan. Sampai sini ada pertanyaan.
Oke, ada? Ada pertanyaan? Sudah bisa konversi-konversi? Halo? Faisal udah bisa? Atau Duanti? Bisa, Pak. Hah? Bisa, sip. Nanti kita berikan di evaluasi ya. Kita lihat apa memang betul kalian bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita hentikan sampai di sini. Halo, kenapa? Oke. Nah, kalau kalian ingin bertanya, boleh lewat WAG atau lewat chat yang ada di e-learning ya. Oke, kita berhentikan. Mana nih tadi?